Halo pemirsa di seluruh Nusantara, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang organisasi Muhammadiyah. Untuk memahami itu semua, mari kita simak bersama. Organisasi Muhammadiyah, indikator pembelajaran 3.4.1 menjelaskan pengertian Muhammadiyah sebagai organisasi. 3.4.2 mendeskripsikan struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal dan horizontal. 3.4.3 mendeskripsikan pengertian, fungsi, kedudukan, dan pembagian otonom Muhammadiyah. 3.4.4 menyebutkan macam-macam organisasi otonom Muhammadiyah. 3.4.5 mendeskripsikan profil singkat organisasi otonom Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah disebut juga sebagai Persyarikatan Muhammadiyah. Istilah syarikat adalah berkumpulnya dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha secara mufakat dan bersama-sama. Muhammadiyah dapat dipahami dari dua aspek, yakni aspek bahasa dan istilah. Menurut bahasa, Muhammadiyah berasal dari kata dasar Muhammad dan mendapat akhiran iya. Muhammad diambil dari nama Nabi terakhir umat Islam, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kata iya berarti pengikut. Jadi, secara bahasa Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Muhammadiyah adalah persyarikatan atau organisasi Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, tepatnya di Kampung Kauman di Yogyakarta. Muhammadiyah sebagai persyarikatan Islam menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas atau dasar dan pedoman gerakannya. Struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi dalam Muhammadiyah adalah susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi di dalam persyarikatan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Struktur dalam persyarikatan Muhammadiyah terdiri dari struktur vertikal dan struktur horizontal. Secara vertikal, struktur dalam persyarikatan Muhammadiyah dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Pimpinan pusat Muhammadiyah adalah pimpinan tertinggi dalam persyarikatan Muhammadiyah, terdiri dari sekurang-kurangnya 13 orang yang dipilih dan ditetapkan ala muktamar untuk masa jabatan dari calon yang diusulkan oleh Tanwir. Pimpinan wilayah Muhammadiyah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah memimpin persyarikatan dalam wilayahnya dan melaksanakan kebijakan pimpinan pusat yang terdiri sekurang-kurangnya 11 orang yang ditetapkan pimpinan pusat untuk amsa jabatan dari calon-calon anggota wilayah yang dipilih ala musyawarah wilayah. Ketua PWM ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul dari calon anggota PWM terpilih. Pimpinan daerah Muhammadiyah memimpin persyarikatan dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan dan pimpinan di atasnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 9 orang yang ditetapkan PWM. Ketua DPM ditetapkan oleh PWM dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan daerah terpilih yang telah ditetapkan musyawarah daerah. Pimpinan cabang Muhammadiyah atau disebut PCM memimpin persyarikatan dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan dari pimpinan di atasnya. Terdiri sekurang-kurangnya 7 orang yang ditetapkan oleh pimpinan daerah untuk masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah cabang.
Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang disebut PRM memimpin persyarikatan dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan dari pimpinan di atasnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang dan ditetapkan oleh cabang untuk 1 masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah ranting. Secara horizontal, struktur persyarikatan Muhammadiyah terdiri dari unsur pembantu pimpinan atau yang disebut UPP yang terdiri dari majelis dan lembaga. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Adapun daftar majelis di lingkungan Muhammadiyah diantaranya adalah 1. Majelis Tarjih dan Tajdid, 2. Majelis Pendidikan Kader, 3. Majelis Tablik, 4. Majelis Pustaka dan Informasi, 5. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, 6. Majelis Pendidikan Tinggi, 7. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, 9. Majelis Pelayanan Sosial, 10. Majelis Pembinaan Kesehatan Umat, 11. Majelis Pemberdayaan Masyarakat, 12. Majelis Hukum dan Hak Azazi Manusia, 13. Majelis Lingkungan Hidup. Lembaga dalam UPP Muhammadiyah bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung Muhammadiyah yang bersifat khusus. Nama lembaga di lingkungan Muhammadiyah diantaranya adalah 1. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, 2. Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan, 3. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodako, 4. Lembaga Penanggulangan Bencana, 5. Lembaga Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, 6. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, 7. Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan. Organisasi otonom berasal dari kata ortom, adalah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Ortonom dalam bahasa lain dapat dikatakan badan yang dibentuk dan berada di bawah bimbingan dan pengawasan persyarikatan Muhammadiyah. Fungsi Ortom Muhammadiyah adalah sebagai wadah pembibitan kader-kader calon pemimpin Muhammadiyah dan sebagai pelopor langsung dan penyempurnaan amal usaha Muhammadiyah. Ortom Muhammadiyah dibagi menjadi 2 kategori, yakni Ortom Umum yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Gerakan Kepanduan Hizbul Waton. Sedangkan Ortom Khusus Muhammadiyah adalah Aisyah. Profil singkat organisasi otonom Muhammadiyah. 1. Aisyah. Aisyah didirikan di Yogyakarta tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah bertepatan dengan 19 Mei 1917 Masehi oleh Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Aisyah adalah nama yang diusulkan oleh Kiai Haji Fakhruddin, diusulkan dengan harapan agar perjuangan Aisyah meniru perjuangan istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah yang selalu siap membantu berdakwah. Aisyah adalah organisasi perempuan Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid berasas Islam serta bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah didirikan pada 26 Zulhijjah 1350 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 1932 Masehi. Secara resmi berdiri sebagai Ortom. Maksud dan tujuan didirikan Pemuda Muhammadiyah adalah untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. 3. Nasyiatul Aisyah yang disebut Nasyiyah. Nasyiatul Aisyah digagas awalnya pada tahun 1919 dengan membentuk sebuah perkumpulan bagi murid laki-laki dan perempuan Standard School Muhammadiyah yang diberi nama Siswa Praja. Siswa Praja perempuan mengalami perkembangan dan sesuai dengan Kongres Muktamar Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta tahun 1931. Nama Siswa Praja Wanita diganti secara resmi menjadi Nasyiatul Aisyah atau disebut Nasyiyah dengan prinsip gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Tujuan pembentukan Nasyiyah adalah membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga, dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang disingkat dengan IPM.
Ikatan Pelajar Muhammadiyah didirikan pada 5 Syafar 1381 Hijriah, bertepatan tanggal 18 Juli 1961 Masehi. Maksud dan tujuan IPM adalah membentuk pelajar muslim berakhlak mulia, berilmu, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang disingkat IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan mahasiswa yang berakidah Islam, bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. IMM berdiri pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah, bertepatan 14 Maret 1964 Masehi di Gedung Dinoto, Yogyakarta. Tujuan gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. 6. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau biasa disebut Tapak Suci adalah sebuah aliran, perguruan, dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota Ikatan Pencaksilat Indonesia yang disingkat IPSI. Tapak Suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai ortom, berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. 7. Hizbul Waton yang disingkat HW. Hizbul Waton didirikan di Yogyakarta pada 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah, bergerak dalam bidang pendidikan, kepanduan putra maupun putri. Hizbul Waton didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam lewat jalur pendidikan kepanduan.